Di hadapan Allah yang Maha Kudus, di hadapan Allah yang Maha Besar, di hadapan Allah yang setia. Kami menundukkan hidup kami, menundukkan hati kami. Karena Engkau lah yang empunya kehidupan kami, Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh dalam kehidupan kami. Ampuni kami, mungkin dalam 1 minggu ini, kami gagal melihat kedaulatan-Mu yang begitu megah dalam kehidupan kami. Sehingga kami sering memilih jalan kami sendiri. Kami gagal untuk percaya penuh kepadamu. Kami lebih memilih untuk menyenangkan hati kami daripada kami memilih untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Dan kami percaya hari ini Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau tinggal dalam hati kami. Kalibrasi hati kami Tuhan. Ubahkan hati kami. Roh Kudus, satu hal yang kami percaya. Engkau adalah Roh Allah yang menginsyafkan kami atas dosa kami. Insyafkan kami hari ini. Ubahkan hati kami. Dan biar kami melihat Allah yang maha tinggi. Allah yang berdaulat penuh itu tinggal dalam kehidupan kami. Dan berkuasa penuh dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, hamba-Mu penuh dengan kelemahan, hamba-Mu penuh dengan kekurangan. Tetapi satu hal yang hamba-Mu yakin dan percaya, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Kiranya Injil Yesus Kristus saja, kiranya Injil Kerajaan Allah saja yang hamba-Mu beritakan di tempat ini. Bukan pengetahuan hamba-Mu, bukan pengalaman hamba-Mu. Kiranya Kristus saja yang ditinggikan di dalam kehidupan kami dan di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Dan segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih. Shalom semuanya. Selamat sore. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan buat tim Present Worship hari ini. Wah keren banget, keren banget. Luar biasa, luar biasa. Mohon maaf. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Gembala Satelit, Pastor Rendra Himawan untuk kesempatannya saya bisa sharing di tempat ini. Saya bisa berbagi Injil di tempat ini buat setiap tim pastoral yang ada. Ko Robert juga, Ko Robert Kurniawan. Terima kasih buat kesempatan saya bisa sharing di tempat ini. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang masih asing melihat saya. Perkenalkan nama saya Hizkia Setiawan. Ya, saya istri saya namanya Devi Ingkiriwang. Dan kami dikaruniai 2 anak. Ya, istri saya itu asli Manado, saudara. Ada yang asli Manado sini? Kawanua, rekan Kawanua ada. Dan saya ini orang Situbondo. Orang Situbondo itu Madura, ya kan? Jadi kami adalah pasangan mama. Madura Manado, ya kan? Beda orang Madura. Taretan TV. Saya tidak akan ngomong bahasa Madura kok di sini. Nanti subtitlenya susah nanti. Ada yang bisa bahasa Madura? Saya orang Situbondo, saya orang Situbondo anyway. Dan saya dikaruniai 2 orang anak. Nama anak saya yang pertama adalah Gideon Immanuel Setiawan. Kalau disingkat GIS, God Insight. Wih, pendeta banget ya, anak pendeta banget. Dan yang kedua adalah Karis Immanuel Setiawan. Kalau disingkat CIS, Christ Insight. Waduh, pendeta banget lah pokok. Anyway, saya hari ini akan sharing kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema, ya, sesuai dengan tema rock di bulan ini adalah Exalting the Lowly. Saya nggak tahu berapa kali saudara mendengar message tentang Exalting the Lowly, tapi ada 2 hal yang saya mau sampaikan terlebih dahulu sebelum saya sharing. Yang pertama, yang dimaksud Exalting the Lowly itu bukan seperti ini, saudara. Nah, yang penting kita ini hidup itu harus rendah hati. Hidup itu ambil bawa aja. Gak usah ngotot-ngototan kalau sama orang. Yang penting itu ngambil bawa. Tuhan itu sayang sama orang yang ngambil bawa. Supaya apa? Kita rendah hati supaya kita ditinggikan oleh Tuhan. Enggak. Hidup lowly itu bukan seperti itu. Kalau kita hidup lowly untuk mendapatkan berkat, artinya kerendahan hati kita itu tidak murni. Karena kita menginginkan sesuatu. Tetapi menghidupi lowly, menghidupi kerendahan hati itu dimulai dari apa? Mengenal Allah yang maha tinggi. Saat kita mengenal Allah yang maha tinggi,
otomatis aku gak bisa bermegah apa-apa. Ketika kita sudah bertemu dengan orang yang jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa, kita akan ngerasa bahwa gak bisa apa-apa. Contoh aja di tempat ini ya. Saya beberapa kali saya dikasih kesempatan untuk doa berkat setelah ibadah. Waktu itu ada Pak Daniel Yanuar, saya yang bertugas ini. Saya langsung bilang, kayaknya Pak Daniel Yanuar aja yang doa berkat. Bapak Ibu nanggap maksud saya. Jadi ya, karena saya melihat ada seseorang yang jauh lebih tinggi dari saya. Jauh lebih senior dan jauh lebih berhak untuk memimpin doa berkat. Sama dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita bisa menghidupi kerendahan hati ketika kita mengenal Allah yang maha tinggi. Tanpa kita mengenal Allah yang maha tinggi, kita tidak mungkin bisa rendah hati sampai kapanpun. Yang ada kita adalah gini, kalau kita exalting the lowly ini ya, kita memandang bahwa nanti kalau kita hidup di bawah terus nanti Tuhan akan angkat. Nanti orang yang di atas itu, yang ngejek kita, yang menekan kehidupan kita, yang mempermalukan kita, yang memandang kita sebelah mata, yang kita diremehkan sama sekali kehidupan kita. Tuhan akan buat dia jogrok. Wah, gak ada bedanya kita sama sinetron di Indosiar, gak ada. Tiba-tiba dulunya bos diinjak-injak, tiba-tiba nanti suatu saat berapa tahun kemudian ketemu di jalan, lagi ngais-ngais sampah. Nah, bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu saudara. Dalam keadaan kemenangan atau dalam keadaan kekalahan sekalipun, kita tahu bahwa Allah yang maha tinggi itu mengasihi kehidupan kita. Ini hidup di dalam kerendahan hati yang sesungguhnya. Bukan supaya kita mendapatkan berkat atau bukan untuk kita mendapatkan sebuah pertolongan dari Tuhan, mendapatkan sebuah pembelaan dari Tuhan. Tetapi kita melakukannya dengan penuh pengertian. Dan hal yang kedua yang mau saya sampaikan adalah seperti ini. Kerendahan hati itu bukan sebuah aplikasi yang harus kita kerjakan. Mesti dilatih terus menerus dilatih. Lama-lama nanti bisa rendah hati. Percayalah sama saya. Menurut saya ini ya, sejauh ini tidak ada orang yang benar-benar mahir untuk rendah hati. Tidak ada. Ini Ciamik Soro nih, kalau suruh rendah hati ini lihai banget. Lihai banget nih orang ini. Ya kan? Ini kalau suruh rendah hati, lihat Pastor Rendra ini rendah hati. Gak ada, saya yakin tidak ada orang yang benar-benar mahir untuk rendah hati. Karena apa? Ini gak bisa dilatih. Ini gak sama kayak nge-gym otot itu dilatih, enggak. Saya kasih tahu ya, pada dasarnya semua orang itu hidup untuk dirinya sendiri kok. Coba nih saya kasih contoh ya. Kalau seandainya nih saya foto nih. Bapak ibu semua yuk kumpul kita selfie. Gitu kan kita foto. Terus saya bagikan fotonya ke bapak ibu. Foto siapa yang pertama kali dilihat? Yang di zoom fotonya siapa? Diri sendiri. Sama saya juga. Kalau foto jepret ya dilihat foto saya sendiri. Lemu gak yo? Sepokok sementing aku kelihatan lemu. Ulang. Ketok lemu aku gitu kan. Susah ya kalau ketok lemu terus ya. Ya memang lemu gitu kan. Ya kan? Coba mari kita sadar dan mari kita jujur. Sampai kapanpun. Gak bisa dilatih rendah hati itu. Hidup lowly gak bisa dilatih. Tetapi hidup lowly bisa dimengerti. Yang kita mesti lakukan adalah kita memahami esensi. Karena apa? Memahami esensi jauh lebih penting daripada kita melakukan aksi. Tanpa kita tahu esensinya, suatu saat kita melakukan aksi. Suatu saat kita akan letih kok. Kita akan capek. Aduh, gini terus. Mau sampai kapan aku diinjak-injak orang? Mau sampai kapan aku ngampuni terus? Mau sampai kapan aku sabar? Ya, tapi kalau kita sudah tahu esensinya, bahwa Allah yang maha tinggi itu nyata dalam kehidupan kita. Kita akan melakukan itu terus menerus. Kita akan melakukan itu dengan penuh ketekunan. Dimulai dari apa? Mengenal Allah yang maha tinggi. So hari ini sama-sama kita akan belajar dari satu kisah. Ini adalah salah satu kisah favorit saya di Alkitab. Jadi saya akan sharingkan buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih di tempat ini. Di ibadah jam 5 sore ini. Kita akan sama-sama buka di Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32.
Kita baca bergantian ya, Bapak Ibu boleh. Saya akan baca yang genap dan Bapak Ibu baca yang ganjil. Oke, sudah dapat semua, saya ada di ini. Oke, Bapak Ibu baca yang ganjil, saya akan baca yang genap. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang ke tempat penyeberangan sungai Yabok. Silakan Bapak Ibu. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumur melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bapak Ibu? Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Bapak Ibu? Dua kita baca sama-sama. 2, 3. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub dan otot pangkal pahanya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hati dan melakukannya. Ya, saya seperti yang saya tadi bilang bahwa anak pertama saya itu laki-laki, ya, cowok. Jadi kalau anak cowok itu mainannya lebih ekstrim. Nah, saya sering main gulat-gulatan sama anak saya. Dan karena kalau saya lagi gemes sama anak saya kunci itu. Saya kunci dan dia tidak bisa lepas gitu kan. Kalau sudah kayak gitu biasanya satu kata yang dia bisa katakan, ampun Dedi, ampun Dedi. Tapi kalau sudah saya lagi ini ya, lagi iseng, saya nggak lepasin. Saya peluk, bener-bener saya peluk, saya ciumin bertubi-tubi sampai akhirnya apa sih? Dia bete, marah sama saya, nangis gak mau main lagi sama saya ditendang gitu. Wah pergi, gak mau gitu kan biasanya. Nah bagaimana cara saya membujuk anak saya ini? Saya datengin, saya deketin, terus dia tendang. Saya biasanya kalau kayak gitu saya pura-pura mental. Wah, terus dia mulai senyum tuh. Saya datengin lagi, ditendang lagi, wah mental lagi. Tambah lama, tambah lebar, tambah lama. Saya datengin lagi, wah mental lagi. Lama-lama ketawa dia, lama-lama ketawa. Tetapi pertanyaannya, apakah benar-benar tendangan anak saya itu membuat saya mental? Enggak. Saya seolah-olah saya menjadi lemah, saya seolah-olah kalah untuk memenangkan hatinya. Dan ini sama yang dilakukan oleh Tuhan kepada Yakub. Tuhan datang dalam kehidupan Yakub, di tengah kesendiriannya dia, di tengah kegalauannya Yakub. Ini kan ceritanya Yakub mau bertemu dengan Esau ketika setelah sekian lama mereka berpisah. Dan perpisahan mereka itu diawali dengan apa? Ketika berkat dari Ishak itu direbut oleh Yakub. Karena apa? Waktu itu Yakub berpura-pura jadi Esau. Yakub sangat ketakutan. Yakub sangat gundah hatinya. Tetapi hari itu gimana ya? Dalam keadaan kosong, dalam keadaan tanpa harapan, justru Tuhan datang di dalam kehidupan Yakub. Dan Tuhan bergulat dengan Yakub. Dan di sana dikatakan bahwa apa? Yakub menang melawan Tuhan. Tetapi apakah benar-benar Tuhan dikalahkan oleh Yakub? Saya rasa tidak. Karena apa? Justru Tuhan meredam kekuatannya untuk memenangkan hatinya Yakub. Yang Tuhan ingin menangkan bukan pertandingan gulatnya. Yang Tuhan ingin menangkan itu adalah hatinya Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih.
Jadi apa yang Tuhan lakukan? Supaya di dalam kekalahannya, Tuhan justru memenangkan hatinya Yakub. Sama dengan pertumbuhan iman kita, perjalanan iman kita dalam mengiring Kristus. Seringkali Tuhan kayaknya meredupkan kemuliaannya, meredupkan kuasanya dalam kehidupan kita. Rasanya kok aku doa ini kok enggak dijawab-jawab ya, kok kayaknya Tuhan itu jauh. Belum lagi kalau kita doa, ternyata saudara kita, rekan komsel kita, dijawab doanya. Kenapa aku nggak dijawab ya? Seakan-akan Tuhan tidak berkenan dalam kehidupan kita. Tapi hari ini saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu, Tuhan adalah pribadi yang selalu ada dalam setiap tantangan. Dan dia tetap bekerja dalam keheningan. Sekalipun dalam keheningan, sekalipun rasanya kok tidak ada suara Tuhan ya, nyata dalam kehidupanku. Kok orang lain bisa dapat kesaksian yang luar biasa ya, tapi kok saya kok tidak merasakan apa-apa. Keluarga saya tidak merasakan apa-apa. Bisnis saya tidak merasakan apa-apa. Tetapi apa yang terjadi? Apakah Tuhan berhenti bekerja? Tidak. Dalam keheningan pun Tuhan tetap bekerja. Dan sekali lagi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika Tuhan mengejar kita dan menemui kita, yang Tuhan ingin menangkan itu adalah hati saudara dan saya. Bagaimana cara Tuhan memenangkan hati kita? Saya bagi 2 poin khotbah saya hari ini. Poin yang pertama adalah Allah yang memberkati. Dan poin yang kedua adalah Allah yang menyertai. Kita masuk ke poin yang pertama. Allah yang memberkati. Jadi Yakub ini hidupnya itu penuh dengan pergulatan. Bahkan dari dalam kandungan dia sudah bergulat. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara sekalian kasih baca di pasal-pasal sebelumnya, itu sampai ibunya bilang gini, aduh ini terjadi pergulatan di dalam ini ya, di dalam rahimku ini luar biasa sekali nih. Luar biasa sekali kan, dibilang 2 bangsa besar ada dalam kandungannya kan. Dan gini, luar biasanya ketika Esau lahir pertama, tumitnya Esau itu dipegang sama Yakub. Jadi Yakub dan Esau ini adalah saudara kembar. Esau lahir dan tangannya itu melekat di tumitnya Esau. Dibayangin, seakan-akan kayak gini. Kalau saya terjemahkan ya, Yakub itu kadang-kadang, kamu gak boleh keluar dulu. Aku yang mau keluar dulu. Tapi kalau kamu keluar, aku mau ikut. Gak mau kalah. Bahkan dari dalam kandungan pun dia gak mau kalah. Tapi seiring berjalannya waktu, cara bergulatnya Yakub itu berubah. Dia gak pakai fisik karena dia tahu Esau jauh lebih keker gitu kan. Dia nge-gym mungkin, berburu di padang. Dia tahu kalah fisik, tetapi dia pakai ini. Pergulatannya dia dengan kelicikannya dia. Dengan cara apa? Esau baru pulang datang dari berburu, sengaja dia masak kacang merah. Dikipas-kipas. Ayo kasih kacang merah. Oh iya, jual dulu hak kesulunganmu. Ayo, aku udah mau mati nih kelaparan. Sini kasih. Ambillah hak kesulungan. 1-0 menang. Ya, 1-0 menang. Yang selanjutnya apa? Waktu dia akan menerima berkat. Waktu Esau akan diberkati oleh Ishak. Apa yang terjadi? Yakub jadi Esau. Supaya apa? Dia menerima berkat. 2-0. Dan setelah itu dia lari ke Laban, ke rumah pamannya. Dan di sana dia menipu dengan Laban. Ketemu dengan raja tipu di sana. Dia saling tipu dengan Laban, dia adu kelicikan di sana. Tapi hal yang luar biasanya adalah apa yang dilakukan Yakub itu menghasilkan buah yang luar biasa Bapak Ibu. Menghasilkan buah yang luar biasa. Hartanya Yakub banyak. Banyak hartanya Yakub. Ternaknya banyak, dombanya banyak, lembunya banyak. Istrinya totalnya ada 4, iya kan? Totalnya ada 4 semuanya. Anak-anaknya banyak segala macam. Dia diberkatin. Tetapi ada kekosongan di dalam hatinya. Ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Mari kita renungkan sejenak di bagian ini. Ada yang pernah mengalami hal yang sama? Secara pekerjaan, secara apapun yang kita kerjakan, itu menghasilkan buah yang sangat luar biasa.
Kita berdampak dengan sangat luar biasa. Orang lain merasakan dampak dari kehidupan kita. Tetapi toh demikian, kita ngerasa ada kekosongan dalam hidup kita. Atau sebaliknya, kita sudah melakukan segala sesuatu yang luar biasa dengan segala usaha. Getu banget, giat sekali. Tetapi kok tidak ada hasil yang signifikan yang kita dapat. Ini kenapa ya? Mari kita renungkan di bagian ini. Pada dasarnya dalam setiap situasi, baik dalam tekanan maupun kemenangan, yang Tuhan inginkan adalah memenangkan hati kita. Bagaimana cara Tuhan memenangkan hati kita? Cara Tuhan memenangkan hati kita adalah dengan menunjukkan berhala dalam hati kita. Supaya Tuhan bisa menggantikan berhala dalam hati kita dengan keindahan pribadinya. Seringkali kita hanya tahu tentang Tuhan tanpa mengenal pribadi Tuhan. Kita cuma tahu, oh iya Tuhan Yesus itu hebat. Tapi kita tidak mengenal bagaimana pribadinya. Sehingga tanpa kita sadarin, yang kita rindukan adalah perbuatan tangan Tuhan, bukan pribadi Tuhan sendiri. Yang kita rindukan adalah berkatnya, pertolongannya, tetapi bukan Tuhannya. Mari kita renungkan bagian ini. Yakub seumur hidupnya, dia gunakan untuk mengejar berkat demi berkat demi berkat dengan cara apa? Dia melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan berkat. Apa yang terjadi? Hatinya kosong. Karena pada dasarnya hati manusia hanya bisa diisi oleh Tuhan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, saya mau sharingkan hari ini. Adalah seperti ini. Pada dasarnya, setuju atau enggak setuju? Sadar atau enggak sadar? Dalam hati kita itu ada banyak berhala. Secara umum ya, secara garis besar. Ada 4 berhala dalam hati kita. Berhala penerimaan, diterima oleh orang. Kita pengen banget orang lain menerima kita. Yang kedua, berhala rasa aman. Rasanya kalau kita harus mendapat rasa aman yang luar biasa. Yang ketiga adalah kontrol, berhala kontrol. Kita mau kontrol semuanya dalam kehidupan kita. Dan yang keempat adalah kenyamanan. Coba renungkan bagian ini. Kalau saudara ada 4 berhala ini ya, apa sih yang membuat kita benar-benar marah ketika kehilangan hal ini? Contoh ya, kalau kita tidak dipandang oleh orang, tidak diterima oleh orang, rasanya kita tuh sedih sekali. Sedih sekali, hancur hati sekali. Bahkan timbul kepahitan dalam kehidupan kita. Pernah ngalamin itu? Atau rasa nyaman kita. Oh saya rasa nyaman, kalau rasa nyaman saya disinggung, rasa nyaman saya direnggut dari kehidupan saya akan marah sekali. Kehidupan saya, rasanya saya akan terganggu sekali. Coba kita jujur sama hati kita. Setuju atau enggak setuju? Percaya atau tidak percaya? Sadar atau tidak sadar? Itu ada dalam setiap hati manusia. Aplikasinya seperti apa sih? Keluarnya seperti apa? Bapak Ibu tahu ya? Penyembahan berhala itu ada apa? Yang disembah, terus ada mezbahnya, terus ada korbannya. Bener ya? Penyembahan berhala gitu kan? Nih, dewanya seperti apa? Terus ininya ada mezbahnya, terus ada korban di sana. Ini ya, contoh nih. Penerimaan, berhala penerimaan. Yang disembah itu adalah penerimaan. Mezbahnya, saya kasih tahu yang lebih ekstrim. Mezbahnya bisa jadi, nih, panggung, pelayanan. Kita menggunakan pelayanan untuk memuaskan penerimaan orang pada kita. Korbannya siapa? Korbannya keluarga dikorbanin. Kan papa sama mama ini pelayanan loh. Aku ini pelayanan loh papa mama. Gak kemana-mana, gak dugem kayak teman-teman yang lain, tapi aku pelayanan. Apalagi saudara-saudara, yang penting gak bisa nih kalau pelayanan nanti ada WL baru dan segala macam. Gak bisa. Dikorbankan yang baru, dikorbankan. Supaya apa? Aku tetap diterima. Aplikasinya seperti itu. Kenyamanan. Kita menyembah kenyamanan. Ininya apa? Kerjaan.
Mesbahnya kerjaan. Kalau aku kerja lebih keras, kalau aku kerja lebih sungguh lagi, lebih tekun lagi, maka hidupku akan nyaman nantinya. Hidupku akan nyaman, semuanya akan leha-leha. Bukan aku yang ngejar uang, bukan saya yang mengejar uang, tetapi uang yang mengejar saya. Sering dengar itu ya Bapak Ibu ya? Sekali lagi, apa yang dikorbankan? Pelayanan yang dikorbankan, ibadah yang dikorbankan. Wah, enggak bisa, enggak nutut. Kalau minggu datang ibadah, sore cuane itu justru dek minggu. Wow, cuan, minggu. Akhirnya dikorbankan di sana. Untuk apa sih? Menyembah kenyamanan kita. Coba kita renungkan. Dan ini yang dilakukan oleh Yakub. Dia ingin diterima, dia ingin sebuah berkat, akhirnya yang dikorbankan ini siapa? Esau. Perasaannya Esau. Dan tanpa Yakub sadari, sedikit demi sedikit, itu menggerogoti hatinya. Dan membuat dia tidak nyaman. Sampailah di momen di tepi sungai Yabok ini. Dia benar-benar ngerasa, kosong hidupku ini. Aku takut ketemu Esau. Apa yang terjadi sama kehidupanku? Berkat yang Tuhan yang dia sudah terima, yang dia usahakan. Yang dia rasa bahwa ini bisa nolong aku. Itu tidak cukup untuk menenangkan hatinya. Sampai akhirnya Tuhan datang untuk menemui dia. Perhatikan di ayat yang ke-24 sampai ke-26 seperti ini. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Sampai di bagian ini pun ya, Yakub itu masih ngejar berkat. Masih ngejar berkat. Karena apa? Yakub itu tahu, nih yang bergulat sama saya ini bukan orang sembarangan. Karena di sini kan dibilang ini kan, kalau terjemahnya di Indonesia kan ini, ayat 25. Ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sebenarnya terjemahan aslinya itu bukan memukul, tetapi menyentuh. Beda ya, mukul sama demek. Didudul. Nah, cuma didul, langsung plek. Langsung terplecok kakinya. Nah, Yakub merasa ini bukan orang sembarangan nih. Nih, orang luar biasa. Makanya aku pengen berkat. Yakub masih belum tahu nih bahwa ini adalah Tuhan. Dan ketika itu, Yakub langsung minta berkat. Dan ini luar biasanya. Jawaban dari orang itu ya. Jawaban dari Tuhan adalah gini. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Perhatikan bagian ini luar biasa sekali. Kok Yakub minta berkat justru ditanya nama? Kan rada nyambung ya. Minta berkat terus ditanya nama. Apa hubungannya? Ini kan bukan klaim reward atau klaim hadiah ya. Ini ada hadiah mobil gitu kan. Dari toko elektronik sebelah gitu kan. Ada mobil. Pemenangnya adalah Pak Rendra gitu. Pemenangnya adalah Pak Rendra. Kalau saya datang, saya mesti dimintain identitas. Karena apa? Yang berhak untuk mendapatkan mobil itu adalah Pak Rendra. Bukan saya. Ya kan mesti dimintain identitas. Tetapi ini minta berkat. Minta berkat yang umum, yang luas sekali. Tetapi kok ditanyain nama? Saudara ingat apa yang terjadi ketika Yakub mencuri berkatnya Esau dari Ishak? Ingat apa yang terjadi? Ishak duduk nih ya. Kan Ishak duduk tuh. Di tempat tidurnya disuruh bangun. Bapak ini aku. Oh iya masuk. Ini bawa makanan. Kok cepat ya Tuhan menolong aku untuk mendapatkan buruan dan segala macam. Terus akhirnya ditanya, siapakah engkau? Apa jawabnya Yakub? Esau. Tuhan memberikan kesempatan kedua. Dia datang dan mendapatkan berkat yang sesungguhnya. Berkat yang pertama didapatkan Yakub dengan mencuri dari Esau.
Tetapi kali ini Tuhan sekali lagi menanyakan kepada Yakub. Dan Yakub ngomong apa? Yakub, dia gak jadi orang lain lagi. Dia gak jadi orang lain lagi. Dia datang dengan siapa dirinya sebenarnya. Dia datang dengan segala kegundahannya dia. Dia datang, dia sudah menyerah. Nah, sudah, aku gak mau jadi orang lain lagi. Aku gak mau lagi kejar berkat yang punya orang lain, tetapi aku Yakub. Dia gak jawab orang lain lagi. Tuhan tidak menginginkan kita datang sebagai conqueror atau pemenang. Yang dia inginkan kita datang untuk surrender. Mari kita renungkan bagian ini. Mari kita renungkan. Seringkali kita gagal untuk mengenal Tuhan. Bukan karena kita kurang pengetahuan tentang kebenaran. Justru karena kita terlampau tahu tentang segalanya. Akhirnya kita hanyut dalam kesombongan kita. Seringkali kita datang untuk bermegah di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah ngelakuin ini semua. Aku sudah pelayanan. Aku sudah menabur, aku sudah ngasih ini, aku sudah berbuat baik dan segala macam. Kita bermegah di hadapan Tuhan. Kita datang pada Tuhan bukan untuk meminta tuntunan dari Tuhan. Kita datang sama Tuhan, justru kita memberikan tuntutan kepada Tuhan. Kan aku sudah pelayanan Tuhan. Hari-hari ini, sadarin dalam hati kita. Tuhan tidak cari kita. Tuhan tidak cari kita. Dengan segala kemegahan kita. Justru Tuhan tetap menerima kita sekalipun kita datang dengan segala kerapuhan kita. Bukankah dia adalah Allah yang tangguh. Yang selalu menopang kita orang-orang yang rapuh ini kan. Dan setelah Yakub benar-benar mengomong bahwa iya saya adalah Yakub. Berkat Tuhan yang sejati nyata dalam kehidupannya. Hidupnya diubahkan. Yakub mendapatkan identitas yang baru. Dari Yakub jadi Israel. Ini berkat Tuhan yang sesungguhnya. Berkat Tuhan yang sesungguhnya memberikan pemulihan dan kepuasan sejati. Sehingga membawa kita pada pengenalan yang benar pada pribadi Tuhan. Kita mengenal Allah yang maha tinggi itu. Sehingga waktu kita menghadapi segala sesuatu. Waktu kita menghadapi keberhasilan, kita tidak lagi bisa sombong. Ini kalau bukan karena Tuhan. Ini kalau bukan karena Tuhan yang berkasih karunia dalam kehidupanku. Dan juga kalau kita masih dalam keadaan kita luluh lantah, dalam keadaan kita terseok-seok pun, kita tahu bahwa Allah yang besar memperhatikan kehidupan kita. Kalau kita mengenal Allah yang maha tinggi, tidak ada lagi ruang untuk tinggi hati. Dan tidak ada lagi ruang bagi kita untuk rendah diri. Kita tidak bisa tinggi hati. Karena apa? Segala sesuatu Tuhan yang beri. Kita tidak bisa rendah diri. Karena apa? Allah yang maha tinggi mau turun ke dunia untuk mencari kita. Dan mengasihi kita. Ada lagi. So, living the lowly life. Hidup di dalam kerendahan hati. Itu bukan tentang kita ngambil bawah terus. Tetapi kita mengenal Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi itu benar-benar mengejar kehidupan kita. Membongkar hati kita. Dia inginkan memberikan berkat yang sejati yang mengubahkan kehidupan kita. Berkat Tuhan yang sejati itu bukan harta yang melimpah. Bukan hanya itu. Tetapi berkat Tuhan yang sejati ketika hati kita diubahkan olehnya. Judul khotbah saya kan adalah The End of Me. Ini dia. Poin pertama, kesimpulan di poin pertama. The end of me. Kita akan selesai dengan hidup kita. Pada saat kita menjadikan Tuhan tempat perhentian. Tuhan tidak membawa kita untuk hidup di dalam pelarian. Tetapi Dia ingin kita menikmati perhentian bersama Dia. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di tempat ini. Berusaha dengan sedemikian rupa. Mencari pelarian demi pelarian. Mencari banyak hal untuk memuaskan hati kita. Enggak. Tuhan tidak menciptakan kita untuk hidup dalam pelarian dan pembuktian kok. Tuhan ingin kita hidup di dalam perhentian bersama Dia. Makanya Daud juga menuliskan apa sih? Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena ada kedamaian dan sukacita yang sejati di sana.
Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Tapi satu hal, dalam kemenangan, dalam kesesakan, Tuhan hadir untuk mengubahkan hati kita. Dan itu adalah berkat yang sejati. Tuhan mengubahkan hati kita. Kita masuk ke poin yang kedua, Allah yang menyertai. Kita baca di bagian ini ya. Yakub ayat yang ke-30 sampai ke-32. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub dan otot pangkal pahanya. Nah, saya ini paling susah bawa mobil atau motor itu kenceng-kenceng. Gak bisa kenceng saya. Kalau naik motor dan naik mobil itu gak bisa kenceng. Kenapa? Waktu SMA itu saya pernah kecelakaan. Nah, di tangan saya ini ada bekas luka. Sampai sekarang saya kalau lihat ini ingat ada kecelakaan. Dan kalau naik mobil juga sama, saya nggak bisa kenceng-kenceng Bapak Ibu. Karena apa? Saya juga pernah punya pengalaman nabrak motor, terus motornya itu di bawah mobil saya dan saya keseret 5 meter. Puji Tuhan ya, puji Tuhan tidak terjadi apa-apa sama orang tersebut. Dan bapaknya orang Madura lagi, untung saya bisa bahasa Madura ya. Muka Cina gini kan, apa jadinya gitu kan. Jadi saya pakai bahasa Madura, terselamatkanlah saya. Anyway, ya saya kan bawa mobil itu nggak bisa kenceng. Kecuali kepepet ya. Pepet kenceng pasti saya. Tapi kebanyakan kepepetnya sih saya. Enggak. Tetap saya nggak bisa kenceng. Saya nggak bisa ngebut, saya nggak bisa. Ada beberapa teman-teman di sini yang pernah naik mobil sama saya. Kok izin nggak nyampe gitu kan. Kalau bawa mobil gitu. Anyway. Nah, tapi ini Yakub pangkal pahanya terplecok itu tidak memberikan sebuah trauma sama dia. Enggak. Jadi itu justru apa ya? Memberikan sebuah peringatan buat Yakub. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di ayat yang ke-32, Yakub itu menceritakan kepada generasi demi generasi. Bahkan sampai satu bangsa Israel itu nggak makan daging yang menutupi pangkal paha. Itu artinya adalah cerita ini diturunkan. Cerita ini diturunkan karena itu berkesan sekali. Berkesan sekali dalam kehidupan Yakub. Ini tidak menimbulkan trauma, tetapi ini menimbulkan sebuah perubahan di dalam kehidupan Yakub. Makanya Yakub menceritakan itu turun-temurun. Nah, hari kita renungkan di bagian ini Bapak Ibu. Ketika Tuhan datang dan bergulat dalam kehidupan kita, terkadang Tuhan memberikan sebuah kenangan yang berkesan. Dan luar biasanya, sering kali, tidak semuanya, sering kali ketika Tuhan bergulat dengan kita, pengalaman yang berkesan, kenangan yang berkesan itu justru membuat ada sebuah yang sakit di dalam kehidupan kita. Ada satu hal yang dicongkel dalam hati kita, yang memberikan bekas dalam hati kita. Yang kita selalu ingat, di bagian ini nih. Tapi gini, justru di bagian itulah Tuhan ingin bekerja di dalam kehidupan kita. Justru di bagian itulah Tuhan ingin mengubahkan hati kita dan ingin menyatakan bahwa ingin menyatakan bahwa di dalam kelemahan kita, di dalam kesedihan kita, di dalam ketidakmampuan kita, kuasa Tuhan nyata sempurna. Justru cara Tuhan bekerja adalah untuk menunjukkan betapa tidak mampunya kita. Dan betapa berkuasanya dan betapa berdaulatnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu cara Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk menyadarkan kita bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Sehingga kita bergantung penuh pada Dia. Dan Allah yang Maha Kuasa itu benar-benar menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa selama ini yang kita anggap sebuah kekuatan, yang bisa kita andalkan justru bersifat semu dan akan semakin membuat kita lemah.
Yang selama ini kita anggap bahwa kekuatan Tuhan itu luar biasa sekali dalam kehidupan kita. Wah, aku ini udah biasa. Mau pengalaman-pengalaman gitu membuat kita merasa, wah hebat, saya ini kuat. Tapi justru di sanalah Tuhan ingin mengubahkan bahwa enggak. Justru yang kita anggap kekuatan itu adalah titik kelemahan kita yang sesungguhnya. Hari-hari ini kita pahamin ini, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih. Cara Tuhan bekerja adalah menunjukkan kelemahan kita. Supaya kita berserah hingga kasih karunia-Nya yang indah nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin menghancurkan setiap kebanggaan kita. Menghancurkan setiap kemegahan kita yang kita merasa, wah ini nih. Ini aku pegang banget nih. Ini nih saya ini tahu banget lah masalah ini. Tetapi justru di sana kuasa Tuhan itu bekerja. Justru di sanalah kuasa Tuhan itu dinyatakan di dalam kelemahan kita. Di dalam keputusasaan kita. Justru kuasa Tuhan nyata di sana. Paulus juga nuliskan di 2 Korintus 12 ayat 9 seperti ini kan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin sekarang merasa lemah sekali ya. Ini justru di mana Tuhan ingin menunjukkan kuasanya, kasihnya yang sempurna itu di dalam kehidupan kita. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan lari dan cari jawaban yang lain. Justru bergumullah bersama Tuhan. Dan di sanalah Tuhan akan menyatakan pribadinya dalam kehidupan kita. Menyatakan bahwa dialah kekuatan yang sejati di dalam kehidupan kita. Yang kita butuhkan di dalam proses ini ya, yang kita butuhkan hanyalah memiliki hati yang terbuka lebar supaya kuasanya nyata dan kita berserah penuh pada tangan Tuhan yang membentuk kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita bersedia dibentuk oleh Tuhan? Tuhan itu selalu ada kok, selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Masalahnya, seringkali kitanya yang tidak sadar Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Seperti yang saya tadi bilang di awal. Tuhan itu selalu ada beserta dengan kita dalam setiap tantangan. Bahkan dalam keheningan dia tetap bekerja. Luar biasanya adalah, masalahnya ada gini. Apakah kita benar-benar sadar enggak? Dan kita berserah penuh enggak kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih. Saya ini dalam 1 minggu ini sakit dan sekeluarga kami sakit. Flu, Bapak Ibu bisa dengar suara saya agak sedikit bindeng. Ya agak sedikit bindeng, agak sedikit sengau suara saya. Dan kalau saya bisa share ya. Tadi saya pelayanan di ibadah jam 8:30 saya WL. Di ibadah jam 11 saya WL lagi dan hari ini saya mesti khotbah. Dan kalau Bapak Ibu tahu, batuk saya, kalau sekali saya batuk itu kayak senapan mesin. Batuknya itu gak berhenti. Batuknya gak berhenti sampai saya mesti buang dahak beberapa kali. Dan dari tadi, saya tahu gini, yang tahu, yang mengenal saya ada di Rock ini sudah kurang lebih 20 tahun. Dari masa saya masih kuliah. Yang sudah lama yang tahu saya, Pak Robert tahu saya, Pak Rendra tahu saya, ya kan, Kak Berti juga tahu saya. Semuanya ada teman-teman pelayanan saya, Kak Selvanus dan segala macam, Kak Aloy, the legend, the living legend, basis. Tahu kenal saya dari zaman gini, stage itu makanan saya. Banyak yang dulu orang bilang bahwa Hizkia itu gampang. Kasih aja kesempatan, kasih mic, selesai. Hizkia bisa ngomong apapun. Hizkia bisa nyanyi, bisa mimpin. Suruh kasih lagu satu aja, suruh mimpin apa gitu. Pasti dipanggil, mimpin. Gitu kan. Tapi gini, di titik ini ya, di hari ini, bahkan sampai kemarin pun, saya latihan lagu yang saya mau nyanyikan tadi pagi. Gak keluar suara saya.
Sampai tadi pagi saya cuma bilang gini, Tuhan, saya cuma berserah sama Tuhan. Saya yakin kalau saya sampai hari ini saya bisa latihan, pagi tadi saya latihan jam 7 pagi saya latihan. Latihan pun saya batuk-batuk. Saudara mendengar saya tadi batuk cuma sekali 2 kali ya. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian tahu, batuk saya itu kayak brand, beneran. Kayak 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 senapan mesin, bener-bener kayak senapan mesin. Ini sayang istri saya nggak datang. Tapi saya bisa khotbah hari ini tanpa batuk yang kayak senapan mesin ini. Saya tahu ini bukan saya. Dan saya tahu keangkuhan saya hancur hari ini. Saya nggak bisa, saya tahu bahwa kemampuan saya berkhotbah, kemampuan public speaking saya, kemampuan saya bernyanyi tidak bisa menolong saya kalau saya batuk. Tapi hari ini saya tahu. Hari ini saya tahu. Sampai tadi saya duduk di sini. Oh Tuhan, sampai jam 5 sore ini saya masih kuat hari ini. Saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Khotbah ini untuk saya sebenarnya. Khotbah ini untuk saya. Tapi hari ini saya yakin dan percaya gini. Saya undang pemain musik boleh naik. Saya yakin dan percaya. Kalau saudara sekalian yang kekasih hari ini mengalami seakan-akan tangan Tuhan begitu menekan saudara. Saudara ngerasa begitu lemah. Justru di sanalah kekuatan Tuhan nyata. Tuhan menyertai kita. Bahkan di dalam kelemahan kita sekalipun. Tuhan ingin membentuk kehidupan kita. Inilah the lowly life yang sesungguhnya. Kita tahu kita bisa berserah penuh kepada Allah yang Maha Tinggi. Bukan lagi kepada apa yang kita punya. Tetapi apa yang Tuhan sudah kerjakan dan Tuhan sudah selesaikan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita bertahan untuk jadi orang yang kuat dan segala macam. Ini bukan sesuatu yang buruk, tetapi mari kita sadarin gini. Dunia itu mengajarkan kita harus kuat supaya jadi pemenang. Tetapi dalam kerajaan Allah, justru dalam kelemahan kita, kuasa, kemuliaan dan anugerah Tuhan itu nyata sempurna. Sekarang yang kita renungkan adalah gini. Kita mau hidup dengan hukum dunia atau hukum kerajaan Allah. Dunia selalu ngerasa, seringkali kita kan malu untuk ngerasa lemah. Seringkali kita ngerasa, enggak boleh dong, enggak boleh lemah. No, it's okay to be not okay di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan it's okay to be not okay. It's okay. Gak perlu kita jadi gagah-gagahan di hadapan Tuhan. Mau gagah-gagahan gimana? Kita berhadapan dengan Allah yang Maha Tinggi kok. Apa yang kita mau banggakan? Seringkali kita gagal untuk itu. Mari kita renungkan hari ini. Ada 2 indikator ya. Kadang-kadang ada orang yang pura-pura sakit atau adalah orang yang pura-pura sehat. Dua-duanya gak bagus. Kalau pura-pura sakit itu untuk apa? Untuk mendapatkan simpati dari orang. Tapi ada yang pura-pura sehat. Sakit tapi pura-pura sehat. Sama aja. Rasa sakit itu akan menggerogoti kita dan membuat penyakit kita jauh lebih parah dalam kehidupan kita. So hari ini, jujur sama Tuhan. Kalau saudara datang di tempat ini, itu bukan semata-mata karena ya memang hari Minggu, enggak. Karena Tuhan yang sudah mengejar kehidupan saudara. Dia ingin menyatakan kuasanya, dia ingin menyatakan kasihnya dalam kehidupan saudara. Yang nonton nanti live delay juga, saya yakin dan percaya, yang dengarkan ini, hari kapanpun, Tuhan mengejar saudara. Tuhan mengejar saudara. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Kalau tadi dikatakan bahwa Yakub didatangi oleh Tuhan. Kakinya terplecok. Karena apa? Dia berhadapan dengan Allah yang luar biasa. Kakinya dipatahin. Sampai dia harus pincang seumur hidupnya. Tapi ada satu pribadi yang jauh lebih hebat dari Yakub. Jauh lebih hebat dari Yakub. Dan melalui pribadi ini, kita mendapatkan berkat yang sejati dari Tuhan. Kita mendapatkan penyertaan yang sejati dari Tuhan. Pribadi ini adalah Yesus.
Kalau pada saat bergulat dengan Yakub, Tuhan menahan kekuatannya. Dia hanya menyentuh pangkal paha Yakub. Dia benar-benar menahan kekuatannya, tetapi tidak kepada Yesus. Justru di atas kayu salib, Tuhan menumpahkan seluruh amarahnya dia. Segala sesuatu yang ada dalam hatinya tentang dosa, keberdosaan manusia, semuanya diambil oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia bukan hanya kakinya terpelecok, tetapi seluruh tubuhnya dihancurkan untuk saudara dan saya. Apa yang membuat kita bisa diberkati oleh Tuhan dan apa yang membuat kita disertain oleh Tuhan? Kebaikan hati kita, rajinnya kita pelayanan, banyaknya kita menabur, banyaknya kita memberikan persembahan. Enggak. Yang membuat kita diberkatin dan disertai oleh Tuhan. Karena ada pribadi yang bergurat dengan amarah Tuhan, dengan murka Allah di atas kayu salib. Dan dia sampai dia serahkan nyawanya, dia tidak pernah mengeluh untuk saudara dan saya. Hari ini, kalau kita mau living the lowly life, yang sesungguhnya adalah gini, the end of me, nyata saat kita memandang karya salib Kristus, di mana setiap kelemahan kita ditanggung oleh Kristus dan kebenaran, kasih dan hikmat Kristus dilimpahkan pada kita sehingga kita bisa menyatakan itu pada orang lain. This is the real lowly life. Kita tidak akan pernah melihat, kita tidak akan pernah benar-benar hidup di dalam kerendahan hati kita sebelum kita melihat kerendahan Tuhan yang sejati nyata di atas kayu salib. Ini kekuatan kita. Ini kekuatan kita. Apa yang membedakan iman percaya kita dengan iman percaya orang lain? Satu hal, iman percayaan orang lain selalu mengatakan apa? Cari Tuhan. Kamu mesti beribadah, kamu mesti melakukan A, B, C, D, E dan segala macam. Tetapi iman kita kepada Yesus, justru Dia yang mencari manusia dan menyelesaikannya semua bagi kita, bagi saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala hari ini. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Saya nggak tahu apa yang sedang begitu menekan kehidupan saudara, membuat saudara begitu gundah. Tapi satu hal, kabar baiknya, Tuhan sudah datang menemui kita semua di tempat ini. Dan Dia bahkan sudah selesaikan segala sesuatu yang paling buruk bagi manusia, yaitu murka Allah. Dia terima sendiri. Tapi satu hal hari ini, mari kita renungkan. Kiranya Tuhan yang membentuk hati kita. Makasih Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapan ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku berjandamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam pikiranku, kehendakku,
Dia tidak pernah menghancurkan kehidupan kita. Justru kasih karunia-Nya selalu membangun kehidupan kita. Membuat kita terus masuk di dalam rencananya yang mulia. Hari ini saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih. Yang mungkin merasa bahwa Tuhan jauh sekali dari aku. Kayaknya Tuhan tidak lagi memberkati aku. Kayaknya Tuhan tidak lagi menyertai kehidupanku. Kayaknya tidak ada hal yang baik yang bisa aku terima dari apa yang dari Tuhan. Katanya Tuhan itu baik, katanya Tuhan itu mulia, besar, kuasanya luar biasa. Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Tapi hari ini, ketika firman ini dibagikan, Tuhan menjamah hatimu. Tuhan ingin menunjukkan bahwa kasih semuanya ke aku. Apa yang kau pertahankan selama ini? Apa yang Bapak Ibu Saudara pertahankan hari ini? Kasih semuanya kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan menjamah hatimu. Siapapun itu Bapak Ibu bisa taruh tangan Bapak Ibu di dada. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih. Hari ini, Bapa di sorga, dengan segala kerendahan hati kami datang padamu. Ini kehidupan kami Tuhan. Kami terlampau banyak mempertahankan segala sesuatu yang bukan esensi dalam kehidupan kami. Kami mempertahankan segala sesuatu yang kami anggap ini adalah kekuatan kami. Ini yang kami anggap ini adalah kebanggaan kami. Tapi hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami mau letakkan itu semuanya di bawah kaki Kristus. Biar kami memandang salib-Mu. Biar kami memandang kekuatan yang sesungguhnya, yaitu Kristus sendiri yang tinggal dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Kami sadarin kami gak mampu, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau yang selalu memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Ubahkan hati kami Tuhan. Kalibrasi hati kami. Dan biarlah Kristus saja yang semakin tinggi. Kristus saja yang semakin besar. Biar kami yang semakin kecil. Tapi Kristus yang semakin besar dalam kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Kasih-Mu nyata. Mengubahkan, memulihkan setiap kehidupan kami. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan, amin.